Halo, kembali lagi bersama saya Dinar Saswati, NIM 20G40015 dari kelas 1.4 Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Prodi Akuntansi dan Sistem Informasi. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana pandangan Kristen Protestan tentang pengaruh agama terhadap kesehatan mental yang diambil dari artikel yang berjudul Religion and Mental Health oleh Newton Meloni. Buku ini ditujukan untuk para profesional kesehatan mental, profesional religius, dan konselor yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan untuk informasi tentang bagaimana keyakinan dan praktek agama berhubungan tentang kesehatan mental dan mempengaruhi perawatan kesehatan mental. Di sini telah terjadi ledakan penelitian virtual selama dekade terakhir yang telah menjawab pertanyaan ini untuk orang-orang dari berbagai usia dan situasi kehidupan. Meskipun literatur kesehatan mental abad ke-20 sering menunjukkan kebencian terhadap agama, pemikiran medis tentang gangguan mental di masa lalu seringkali mencerminkan sikap yang jauh lebih bernuansa terhadap agama yang satu dengan yang lainnya. Lalu agama dan penyembuhan telah terjalin sejak sejarah paling awal yang tercatat. Sepanjang sejarah ini, peran pendeta dan dokter seringkali tumpang tindih dan dalam banyak budaya sulit dipisahkan. Di dalam Alkitab Keluaran 13 dan 14, para imam diinstruksikan untuk membuat keputusan tentang keberadaan dan penanganan kusta. Literatur medis dari Mesir dan Babilonia kuno menjelaskan peran imamat yang serupa. Hubungan antara spiritualitas dan penyakit mental adalah lebih menonjol daripada hubungan antara spiritualitas dan penyembuhan penyakit. Menurut psikolog Hartford Gordon Allport, orientasi keagamaan seseorang mungkin bersifat intrinsik ataupun bisa jadi ekstrinsik. Orientasi ekstrinsik adalah orang-orang dengan orientasi yang cenderung menggunakan agama untuk tujuan mereka sendiri. Biasanya orientasi intrinsik dikaitkan dengan kepribadian dan suatu mental yang lebih sehat, sedangkan orientasi ekstrinsik dikaitkan dengan kebalikannya. Religius ekstrinsik dikaitkan dengan dogmatisme, prasangka, ketakutan akan kematian, dan kecemasan itu melakukan pekerjaan yang baik dalam mengukur jenis agama yang memberi nama buruk pada agama. Meskipun penelitian tentang agama dan kesehatan mental melibatkan banyak hasil lain, misalnya seperti psikosis, kepribadian, kepuasan, dan stabilitas perkawinan, lalu ada kecemasan, kenakalan. Hal ini bisa berfokus pada 4 hal yang sudah diselidiki dan lebih akurat, yaitu 1 indikator kesehatan mental positif atau biasa disebut kesejahteraan psikologis. Lalu ada 3 indikator gangguan jiwa, ada depresi, bunuh diri, dan penyalahgunaan narkoba. Untuk yang pertama, ada kesejahteraan psikologis. Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa dampak positif dari keterlibatan agama pada kesejahteraan lebih kuat di antara orang tua, penyandang cacat, dan orang yang sakit secara medis. Ini mungkin berarti bahwa efek penyangga dari keterlibatan keagamaan pada kesejahteraan mungkin lebih tinggi bagi mereka yang berada pada keadaan stres. Kita di sini dapat menyimpulkan bahwa penelitian yang ada telah menunjukkan bahwa keterlibatan agama dengan berbagai penilaian memiliki efek perlindungan sehubungan dengan berbagai hasil yang terkait dengan kesejahteraan psikologis. Lalu yang kedua ada depresi, di mana dalam studi longitudinal Eropa pertama dengan topik ini diterbitkan baru-baru ini. Sebuah studi tindak lanjut 6 tahun dilakukan di Belanda, di mana tingkat keanggotaan gereja secara substansial lebih rendah daripada di Amerika Serikat. Mendukung penelitian sebelumnya, perbedaan skor depresi antara pengunjung gereja biasa dan yang tidak datang ke gereja lebih besar untuk mereka dengan keterbatasan fungsional yang lebih tinggi. Lalu yang ketiga ada penyalahgunaan narkoba. Lebih dari 80% dari 120 penelitian yang diidentifikasi yang diterbitkan sebelum tahun 2000 yang menyelidiki agama dan penggunaan narkoba menemukan korelasi terbaik yang jelas antara variabel-variabel ini. Sebagian besar penelitian dilakukan di kalangan remaja,
ketika penggunaan narkoba biasanya dimulai, tetapi penelitian di tengah populasi orang dewasa juga menunjukkan temuan serupa. Sebagian besar keterlibatan agama seseorang, semakin rendah tingkat penggunaan atau penyalahgunaan alkohol atau narkoba. Akhirnya, sebuah studi kualitatif menyelidiki faktor-faktor perlindungan terhadap penggunaan narkoba di kalangan remaja di daerah yang sangat miskin dan penuh kekerasan, yaitu di Sao Paulo. Religiusitas adalah faktor pelindung terpenting kedua, setelah memiliki keluarga yang terstruktur, di mana studi tersebut menemukan bahwa 81% non-pengguna menganut agama, di antara pengguna hanya 13% yang melakukannya. Lalu yang keempat ada bunuh diri, di mana perilaku ini sangat tidak mendapatkan perhatian yang cukup dalam literatur medis dan psikologis. Dalam sampel Amerika Serikat yang terdiri dari 584 kasus bunuh diri dan 4.279 kematian alami di antara subjek berusia 50 tahun ke atas, tingkat bunuh diri di antara orang-orang yang tidak menghadiri kegiatan keagamaan adalah 4 kali lebih tinggi dibandingkan mereka yang memiliki partisipasi tinggi. Nah, yang menjadi pertanyaan, bagaimana agama dapat mempengaruhi kesehatan mental? Meskipun ratusan penelitian melaporkan hubungan antara keterlibatan agama dan kesehatan mental, mereka jarang menyelidiki potensi mediator dari hubungan ini. Beberapa mekanisme telah diajukan untuk menjelaskan pengaruh agama terhadap kesehatan manusia. Yang pertama adalah perilaku dan gaya hidup sehat. Praktik keagamaan tertentu bertanggung jawab atas bahaya dan risiko kesehatan. Kunjungan ke tempat suci pada waktu tertentu dapat meningkatkan risiko kecelakaan. Banyak pasien menggunakan agama untuk mengatasi masalah medis dan non-medis. Studi tentang religious coping yang biasa positif ataupun negatif muncul sebagai bidang penelitian yang menjanjikan. Penanganan religius yang positif melibatkan perilaku seperti mencoba mencari pelajaran dari Tuhan dalam peristiwa stres, melakukan apa yang bisa dilakukan dan menyerahkan sisanya di tangan Tuhan, lalu mencari dukungan dari pendeta ataupun anggota gereja, memikirkan bagaimana hidup seseorang adalah bagian dari kekuatan spiritual yang lebih besar, mencari bantuan agama untuk menemukan arah baru untuk hidup ketika yang lama mungkin tidak lagi dapat bertahan, dan berusaha untuk memberikan dukungan spiritual dan kenyamanan kepada orang lain. Penanganan religius yang negatif seperti penantian pasif kepada Tuhan untuk mengendalikan situasi, mendefinisikan kembali pemicu stres sebagai hukuman dari Tuhan atau sebagai tindakan iblis, dan mempertanyakan kasih Tuhan. Lalu ada praktek keagamaan. Praktek keagamaan publik dan swasta dapat membantu menjaga kesehatan mental dan mencegah penyakit mental. Praktek keagamaan yang paling sering dipelajari adalah meditasi. Telah dilaporkan bahwa hal itu dapat menghasilkan perubahan dalam kepribadian, mengurangi ketegangan dan kecemasan, mengurangi rasa menyalahkan diri sendiri, menstabilkan naik turunnya emosi, dan meningkatkan pengetahuan diri. Praktik keagamaan lainnya seperti doa pribadi, pengakuan dosa, pengampunan, pengusiran setan, liturgi, berkat, dan kondisi kesadaran yang berubah mungkin juga efektif, tetapi diperlukan lebih banyak penelitian. Lalu selanjutnya ada pengarahan spiritual. Digambarkan sebagai hubungan khusus antara dua manusia untuk membantu perkembangan spiritual diri. Tujuannya adalah untuk mengembangkan hubungan dengan Tuhan, untuk menentukan makna dalam hidup, dan untuk meningkatkan pertumbuhan pribadi. Lalu ada idiom untuk mengekspresikan stres. Pada saat stres dan disorganisasi sosial, ritual keagamaan tertentu dengan menggunakan teknik yang menimbulkan kondisi kesadaran yang berubah dapat menghasilkan katarsis, keadaan disosiatif dan lingkungan khusus untuk mengungkapkan masalah dan penderitaan. Lalu ada penjelasan multifaktorial. Agama adalah fenomena multidimensi dan tidak ada fakta tunggal yang dapat menjelaskan tindakan dan konsekuensinya. Kombinasi keyakinan, perilaku, dan lingkungan dapat dipromosikan oleh keterlibatan agama, mungkin bertindak sama sekali untuk menentukan efek agama terhadap kesehatan. Namun studi empiris memiliki keberhasilan yang terbatas dalam menghitung mekanisme
psikososial yang dijelaskan di atas untuk efek keterlibatan agama yang meningkatkan kesehatan. Lalu yang terakhir ada implikasi klinis. Pentingnya hubungan antara agama dan kesehatan mental diakui dalam teori. Pasien memang memiliki kebutuhan spiritual yang harus diidentifikasi dan ditangani. Tetapi psikiater dan profesional kesehatan mental lainnya merasa tidak nyaman menangani masalah ini. Pelatihan yang memadai diperlukan untuk mengintegrasikan spiritualitas ke dalam praktek klinis. Profesional harus memiliki pengetahuan mendalam tentang lingkungan budaya dan agama di mana pekerjaannya dilakukan. Newton Meloni menjelaskan unsur-unsur teologi fungsional yang ada di semua agama yang dapat meningkatkan kesehatan mental yang baik, yaitu kesadaran akan Tuhan, penerimaan rahmat dan cinta Tuhan, pertobatan dan tanggung jawab sosial, iman dan kepercayaan, keterlibatan dalam agama yang terorganisir, persekutuan, etika, dan toleransi serta keterbukaan terhadap pengalaman orang lain. Selama pengkajian, psikiater harus dapat menentukan apakah agama dalam kehidupan pasiennya penting, memiliki arti khusus, aktif ataupun tidak aktif, melibatkan nilai-nilai sesuai dengan tradisi utamanya, berguna atau merugikan, dan mempromosikan otonomi, pribadi, pertumbuhan citra diri yang baik, dan hubungan interpersonal. Mengingat religiusitas sering terjadi dan berhubungan dengan kesehatan mental, maka perlu dipertimbangkan dalam penelitian dan praktek klinis. Dokter yang benar-benar ingin mempertimbangkan aspek biopsikososial pasien perlu menilai, memahami, dan menghormati keyakinan agamanya, seperti dimensi psikososial lainnya. Meningkatkan pengetahuan kita tentang aspek religius manusia akan meningkatkan kapasitas kita untuk menghormati tugas kita sebagai penyedia kesehatan mental ataupun ilmuwan dalam meringankan penderitaan dan membantu orang untuk menjalani kehidupan yang lebih memuaskan. Sekian dari saya, terima kasih.